Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Marajuim, dan kali ini kita berada di perpustakaan Nagarisari, merupakan satu-satunya perpustakaan yang ada di Nagarisari. Dan kali ini kami akan mencoba dalam rangka memperkenalkan buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Kami akan membacakan beberapa poin yang ada dalam buku yang kali ini akan kita baca adalah buku Tahu Jonan Ampek. Di pengetahuan yang ampek menurut ajaran adat dan budaya alam Minangkabau, yang diedit oleh Dr. Andus Muhammad Sayuti, Datuk Rajo Pengulu MPD. Dan kami sekaligus mohon izin untuk menyebarluaskan isi buku daripada Tahu Jonan Ampek itu. Baiklah para pendengar, saudara-saudara kami, kawanku kami, bapak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, kali ini kita akan coba mengambil satu sisi daripada buku ini yang isinya akan sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat. Tapi serba ampek-ampek sih, serba empat-empat. Ya. Jadi setelah kami baca buku ini sangat bagus sebagai pedoman bagi kita untuk mengetahui tentang asal Jonan Ampek. Terkenal dalam adat Minangkabau, tahu Jonan Ampek, ampek hukum dan segala macam. Jadi di situ ada kejadian asa nan ampek, tahu ureh nan ampek, tahu asa nagari nan ampek, tahu jo undang nan ampek, tahu hukum nan ampek, tahu adat nan ampek, tahu jalan naik nan ampek, tahu kato nan ampek, suratan Allah nan ampek, suku nan ampek, ampek macam pengenalan diri, nan ampek orang ragam orang, nan ampek jinih orang, nan ampek sikap seorang muslim nan taat kepada Allah, nan ampek cara hidup. Jadi banyak ampek-ampek di situ. Salah satu yang menarik bagi kami dalam buku ini, ya, adalah macam tungganai nan ampek. Akulah yang dikatakan tungganai di dalam bukuku. Ambo coba membacakan buku itu. Tungganai adalah laki-laki yang tidak punya jabatan dalam suku atau kaum, sebagai jalan adiknya, jalan kakaknya, oleh ibu atau mandeh menurut garis keturunan ibu. Artinya semua laki-laki yang tidak termasuk dalam orang nan ampek jinih dalam suku itu dinamakan dengan tungganai. Ternyata tungganai itu ada macamnya kira-kira. Macamnya di situ. Dalam bukuku dibacakan pertama tungganai musang jantan. Nama yang aneh. Tungganai musang jantan. Sekali lagi kita harus tahu tungganai itu adalah tungganai orang yang tidak punya jabatan, laki-laki yang tidak punya jabatan di dalam suku. Indaknya angku datuk, indaknya angku, indaknya labai, indaknya basah. Selain itu namanya tungganai. Ini khusus laki-laki. Nah, tungganai yang pertama adalah tungganai musang jantan. Ba'apul tungganai musang jantan. Dalam bukuku mau bacakan, tungganai musang jantan adalah maksudnya tungganai yang suku baharum-haruman. Hilia mudi. Kalau rancak, inyunan rancak. Kalau gagah, inyunan gagah. Lain diaga, lain diagia. Ingin memilih nan rancak, tapi lihat tak budik-budik. Tidak memikirkan adik jo kakak,
tak manggana kemanakan jo mama, indak menenggang korong jo kampung, indak mau berbuat kreatif, siang tidur, malam bajago. Nah, iku tungganai musang jantan. Jadi yang tahu awak, tungganai musang jantan ko adalah siang lalu malam batanggang. Itu yang tahu awak. Ternyata dalam buku dan ampe ko dikatakan pertama tungganai itu adalah tungganai musang jantan. Tentu luar biasa. Ya, dalam buku itu yang ditulis diedit oleh Dr. Andus Muhammad Sayuti Datuk Raja Penghulu MPD. Jadi saya rancak sebagai pengalaman, sebagai ilmu dakwah. Selama kita mungkin tidak tahu, ternyata tungganai itu ada musang jantan. Nah, bangun ke musang jantan, itu adalah sikap yang diberikan oleh buku itu kepada orang yang karajonyo siang lalu malam batanggang. Ikolah laki-laki yang ada di suku itu yang indak mau tahu dengan sekitarnya, ndak mau tahu dengan amandehnya, ndak mau tahu dengan adik kakaknya, ndak mau tahu dengan kamanakannya, bahkan indak maragoi mamaknya sendiri. Rajonya manga malam batanggang, mota, limudip dan segala macam. Nah, siang biko lalu. Karajo indak tertolong sekali Allah yo. Aku nan maksud dengan tungganai musang jantan. Dan kedua, tungganai tupai janjang. Masih namun binatang. Tungganai musang tupai janjang. Mbak perlu sipainya tungganai tupai janjang. Tungganai tupai janjang maksudnya adalah seorang tungganai yang suka melompek ke buah nan masak. Bataduh di kayu nan rimbun. Suku karajo asal-asal saja. Indak mau menciptakan suatu yang baik. Bunyi suara gadang. Kalau ketakutan, memanjik inggo dahan, tiba di dahannya berhenti, mudah patah semangat, membagi banyak kawan, ingin menang sendiri. Egois. Ternyata ikulah sifat daripada tupai janjang kok. Egois. Nak mau tahu dengan aturan barat lain, nak mau tahu dengan anak kemanakan, nak mau tahu dengan dunsanak. Indak maragoi mama, indak maragoi orang yang ampe jini dalam suku. Ndak mau tahu loh, mau kumpurangnya ndak mau. Di mau kumpulnya ndak akan. Kutiko anto masalah dinyo, maki-maki mengatakan mau orang kampung kena mama dan lain dan segala macam. Nah, itulah yang terjadi. Aku nan tupai janjang, egois kata orang kita. Mau egois, yang kalau mak dinyo sen. Kutiko kumpulnya ndak dong. Nah, kutiko ada masalah dinyo. Tapi dinyo musiwan ketimu, karang soron. Main bau-bau orang. Ikulah tupai janjang. Ya, ternyata ada puluh nan tupai janjang istilahnya siko. Egois yang paling utama siko. Jangan sampai kita dalam suku menjadi egois. Kenapa? Indah amat tahu sama sekali. Ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah tungganai bapak ayam. Nah, ada bapak ayam di situ. Apolo menurut bukuku, tungganai bapak ayam adalah seorang tungganai yang suka bermain dalam kampung. Bakokok di dalam kandang, bakote inggo sangka bini orang bininyo. Induk di pakudo dan sana di pabini. Indak tahu disarak di mengato. Indak jalih diadek ni kau makai. Indak rancak punya awak. Nan rancak punya awak. Nan buruk punya orang. Nah, ingko. Cadik buruk. Nah, bapak ayam namanya. Artinya mampakudo, induk di pakudo, don sana di pabini. Artinya apa? Gilo minta pitizen. Adima don sana bapitinya tibo sinan. Dima induk bapitinya ba induk kesinan. Ndak ada pendirian. Nang kalamak dinyo si duit. Artinya nan rancak tu mama inyo tu. Nang kagak mama inyo kalau lah kayu mama inyo ne bansai ka mama ada no. Nah, itulah yang maksud dengan tungganai bapak ayam dalam buku yang ambu baca. Kemudian yang keampeknya adalah tungganai dan ampekku, dan keampeknya tungganai mama rumah. Tungganai mama rumah. Tungganai mama rumah adalah seorang tungganai yang dapat lawan bayu. Wibawa tinggi, paham di dalam budi baik kucindan murah, mulik mani, basuh katuju. Sesuai perkataan jo perbuatan. Seiring perasaan jo pemikiran, sajalan amalia lain jo batin, mampu memecahkan masalah dalam kampung, suku bakar jo kare,
rumah jo tanggonyo susun, korong jo kampungnya bina, menciptakan kedamaian, ketertiban dalam negeri, menjago adat dan syarat jan binaso. Ikulah tungganai mama rumah. Salah mungkin kita tahu tungganai ko ba sebenarnya. Ikulah diungkap oleh buku Tahu Jonan Ampe ko. Jadi saudara-saudara ambo, untuk lebih banyak mengetahui apa saja dan ampe-ampe di dalam bukuku, jalannya adalah mari kita ke pustaka. Mari kita ke pustaka, manfaatkan pustaka ini untuk menggali ilmu, untuk mencari pengetahuan. Kata orang, membaca buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita akan tahu isi dunia. Mudah-mudahan dengan video yang pendek ini bisa mengajak kita semua untuk datang ke perpustakaan kita ini. Perpustakaan kita sudah juga melengkapi buku-buku mengenai adat Minangkabau dan pengetahuan-pengetahuan umum, dan yang paling penting adalah pengetahuan-pengetahuan agama. Sangat banyak buku di perpustakaan kita. Sayang buku hanya tando, rindu ingin orang membaca, tapi jarang orang ke perpustakaan kita. Jadi dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk memperkenalkan perpustakaan ini kepada masyarakat, kami mengajak dan kami coba untuk membaca beberapa buku dan menyampaikan sekelumit isi dari buku itu supaya bikin penasaran dan kita akan membaca nanti. Buku ko lebih kurang halamannya 208, ya, 208 halaman dan sangat banyak ilmu pengetahuan tentang adat di situ. Yaitu buku Tahu Jonan Ampe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.